Di sini objeknya itu ibaratnya view-view fotonya itu sangat bagus. Seperti mercusuar, tangga merah putih, batu belak, view ibaratnya apa Sabiru. Dari sini view-viewnya sangat bagus, keluasan lautannya itu nampak semua. Kalau anak mahasiswa sih pecinta alam sih di sini spot fotonya paling bagus, ataupun untuk kemah di sinilah tempatnya. Sumatera Utara memiliki pulau-pulau terluar di Selat Malaka yang berbatasan dengan wilayah perairan negeri jiran Malaysia. Pulau-pulau ini memiliki keindahan alam tersendiri dan sering dikunjungi wisatawan. Seperti Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo yang terdapat di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Untuk mencapai pulau ini dibutuhkan waktu sekira 2 jam perjalanan dari kota Medan untuk sampai di pelabuhan Tanjung Tiram. Dari pelabuhan Tanjung Tiram, wisatawan dapat menggunakan kapal nelayan untuk sampai di Pulau Pandang dengan waktu tempuh sekira 2 jam. Pulau Pandang memiliki luas sekira 16 hektar. Keindahan pantai berpasir putih dan laut dangkal nan jernih di sekeliling pulau ini menjadi magnet wisatawan untuk berkunjung di hari biasa maupun akhir pekan. Dahulu, pulau ini bernama Pulau Pandan karena dipenuhi dengan tumbuhan pandan. Keindahan Pulau Pandang yang mendatangkan wisatawan menjadi berkah tersendiri bagi Muhammad Reza. Putra daerah Batubara ini mencoba peruntungan dengan menjadi seorang pemandu wisata di salah satu agen travel. Beberapa tahun terakhir, Pulau Pandang memang semakin dikenal masyarakat. Banyaknya wisatawan yang berkunjung juga menggerakkan perekonomian warga Batubara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza. Saya di sini ibaratnya tour guide Melana Odan, ibaratnya bawa wisatawan ibaratnya Pulau Pandang dan Pulau Salah Namo. Kalau jasa wisata bergabungnya dari 2017. Kalau orang Melayu bilang kita ada peserta ada sekitar 15 orang. Itu 15 orang, itu ada sebagian yang mau ke Sabang, Kalimantan, itu banyak objek-objek wisata lain. Pulau Pandang ini karena disebutkan, dulu di sini dikelilingi daun-daun pandang. Ibaratnya karena ibaratnya diambil oleh nelayan, dibawa pulang dikit demi dikit, jadi habislah. Jadi ditukarlah Pulau Pandang. Pandan. Pandan yang ikan atau ibarat pandan itu ibaratnya daun-daun pandan itu untuk masak. Dikarenakan udah habis, diambil oleh nelayan dikit demi dikit, habislah. Dijadikanlah Pulau Pandang. Karena keseruannya itu luar biasa, Bu. Satu, kita itu bisa healing sambil kerja gitu. Jadi pun kita bisa mengenali orang-orang luar gitu. Yang kita nggak kenal bisa jadi kenal gitu. Ada sih kebanggaan dari sendiri. Karena kita gini hobi gitu, oh lihat abang itu memandu sangat bagus gitu kan. Kita orang abang itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita kan anak pesisir gitu, wajar gitu kan. Ibaratnya abang itu belum tahu semua, kita kan udah tahu semua gitu. Nah, yaudah yuk masuk yuk kata abang itu. Gabunglah kami semua.
Aku cerita-cerita, itulah dipanggil ibaratnya. Yuk kau nanti di Pulau Pandang ya, gini arahin, dites lah dulu. Oh bagus sih kau gini, besok kamu berangkat lagi gitu. Kalau untuk pendapat sih lumayan besar. Lagipun kerjanya itu enak gitu kan sambil liburan. Kita nggak usah lihat hasil kerjanya ibaratnya pendapatan itu tadi. Kita ibaratnya itu kerja itu enak nggak gitu. Kita kan butuh kerja itu butuh enak gitu. Kalau kerja ibaratnya capek, kalau penghasilan besar, kalau capek nggak bisa liburan buat apa gitu kan. Kalau ibarat kerja sambil libur kan enak gitu. Ya kalau untuk dimulai dari apa, kita startnya dari Pelabuhan Tanjung Tiram. Itu menempuhi naik kapal mau ke Pulau Pandang itu salah nama, kita menempuhi sekitar jam 2 jam gitu ataupun 2 jam setengah baru kita bisa menyampai ke Pulau Pandang. Setelah itu sampai di Pulau Pandang kita istirahat barulah kita trekking ke Mercusuar sama Tangga Merah Putih. Ini objeknya itu ibaratnya view fotonya itu sangat bagus. Seperti Mercusuar, Tangga Merah Putih, Batu Belak, view ibaratnya apa Sabiru. Dari sini view-nya sangat bagus, keluasan lautannya itu nampak semua. Kalau anak mahasiswa sih pecinta alam sih di sini spot fotonya paling bagus ataupun untuk kemah di sinilah tempatnya. Salah satu daya tarik wisata Pulau Pandang adalah Menara Suar berketinggian 20 meter. Dari sini, wisatawan dapat melihat pemandangan yang menakjubkan. 3 sisi Pulau Pandang pun jelas terlihat, berpadu dengan birunya lautan. Sebelah timur pulau langsung menghadap negeri jiran Malaysia. Sementara di sebelah selatan terhampar pantai berpasir putih dengan batu granit. Untuk mencapai Menara Suar, wisatawan dapat menaiki Tangga Merah Putih dengan pemandangan pantai di sisi kanan dan kiri. Itu yang membangun oleh pihak navigasi Belawan perhubungan. Kalau untuk Menara Suar sih ibaratnya view-nya itu keluasan lautnya itu. Kalau untuk kelilingnya itu, kalau untuk Selat Melaka itu kan nelayan-nelayan lagi apa itu semua nampak itu. Lagipun di situ kan untuk macam ibaratnya lampunya itu ibaratnya untuk kapal lagi nyebrang lewat. Jadi tadi tahu dia gitu. Banyak ada pulau. Dari sedikit itulah Menara Suar namanya. Tangga Merah Putih itu Bu, keluasan lautnya itu nampak, ibaratnya objek-objek view-nya itu nampak semua gitu. Dikarenakan kami gendala ibaratnya untuk peserta pengunjung-pengunjung ibaratnya datang ke Mercusuar sangat sulit karena ibaratnya tangga itu tadi tak ada, itulah dibangun. Jadikanlah Tangga Merah Putih. Menara Suar Pulau Pandang DSI 500 ini berada di bawah pengawasan Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menara Suar berfungsi sebagai sarana bantu navigasi pelayaran yang membantu navigator dalam menentukan posisi haluan kapal, menunjukkan adanya daratan dan adanya pelabuhan, serta dapat menjadi tanda batas negara. Selain fungsi kenavigasian, pegawai distrik juga mengajak masyarakat untuk melakukan perlindungan maritim, seperti menjaga kebersihan pulau dan pantai. Nama saya Mas Nudin Effendi Huta Barat sebagai teknisi Menara Suar Pulau Pandang. Ya, jaga lingkungan, jaga kebersihan, dan mengawasi fasilitas negara.
mengenai lampu suar, terus genset, dan aset lingkungan kita lah. Keamanan lah yang niatnya, keamanan aset negara. Ada yang mungkin mau mencuri begitu? Banyak, asal sila bilang bola lampu. Iya, bukan 2 kali. Begitulah, jadi dan mengawasi kalau ada kerusakan-kerusakan lampu, kebersihan untuk lingkungan lah. Fungsinya untuk menjaga alur lalu lintas laut, menandakan adanya pulau dan menandakannya ada daratan gitu. Dan jangan mendekat. Gitu. Kalau untuk melintas. Kalau kita hitung deh sebelum ada internet, sebelum ada para apa ini namanya? Radar. Ini penting untuk menandakan ini suatu tempat daftar apa? Daftar suarnya ada. Ada berapa menara suar yang di bawah manajemen Kementerian Perhubungan? 5. Di mana saja? 1 di Palarangan, Ujung Tamiang, Aceh Tamiang ya, Jambuaye, Pulau Berhala, dan Pulau Pandang ini. Jadi Bapak ini sebagai teknisi tugasnya pindah-pindah? Pindah-pindah. Di antara yang 5 ini. Yang 1 Pulau Salanama itu hanya lintasan. Ya baru 11 tahun lah ini. 11 tahun. Indah, bagus. Kalau untuk Pulau Pandang ini. Salanamo. Kalau dirawat. Kalau tidak dirawat ya sama juga, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang boleh tinggal di. Tidak bisa. Aturan kenegaraan memang seperti itu. Seperti itu, kecuali keluarga. Kalau selama tidak, istilahnya tidak disambar petir, ya seminggu sekali lah kita cek. Seminggu, 2 minggu. 2 minggu udah lama kali lah. Kalaupun sudah parah betul yang disambar petir, ya datanglah, kita kasih laporan lah kantor Belawan. Selain menara suar, salah satu daya tarik wisata Pulau Pandang adalah anak pulaunya yang diberi nama Sabiru. Wisatawan dapat berkunjung ke sini di pagi hari saat air laut surut. Di perairan dangkal Pulau Sabiru, terumbu karang masih terjaga dengan baik. Wisatawan dapat melihat langsung biota laut seperti berbagai jenis ikan, bulu babi, rumput laut, dan anggur laut atau Caulerpa resmosa. Pulau Sabiru itu, dia pulau ibaratnya anak pulau dari Pulau Pandang. Kalau kita ada mau ke sana itu, mau lihat karang-karang, anggur laut, ikan-ikan, di sana tempatnya. View-nya tuh ibaratnya untuk anak-anak ibaratnya suka sekali mau karang gitu kan, yuk ke sana yuk. Iya, tumbuh karang. Masih terjaga, Bu. Kalau untuk di ibaratnya karang-karang itu kan masih terjaga, masih kami jagai, enggak ibaratnya macam lain-lain bukan harimau. Di sini pun enggak ada lagi gitu. Dulu sih ada sih, karena udah banyak ibarat diusir, ditangkap, terjagalah. Kalau untuk terumbu karang kami jaga, Bu, kita nggak perlu jaga ibaratnya 24 jam kayak kan. Pastikan ibaratnya kalau untuk menjaga itu tadi untuk nelayan lah. Buang jaring jangan sembarangan. Jangan di ibarat sekitar pulau, itu kita harus kita jaga. Kalau ada kapal pukat, kalian suruh Kita usir. Karena menjaga merusak terumbu karang ibaratnya ikan-ikan kecil.
yang kita jaga itu tadi hancur gitu. Kita nanti akan menggunakan sendal, ya menggunakan sendal, kita akan berjalan trekking. Itu kita nggak ada menggunakan kapal, kita hanya jalan ibaratnya menjelajahi itu. Apa aja itu yang kita temui itu ada hal-hal unik itu, beda-beda. Kepiting, seperti ibaratnya ikan-ikan, karang laut, anggur laut. Itu nanti ada bulu babi. Kalau bulu babi kan ada banyak yang bilang nengok di TV aja kan, ibaratnya di YouTube. Kita lihat secara langsung itu. Tapi bulu babi itu kalau untuk ibarat banyak kita saranin juga jangan dibelet, jangan disentuh. Karena durinya itu menusuk gitu. Kami pun pernah ibaratnya dulu sekitar turun semua ya untuk melala odan. Pernah turun sekitar 15 orang ataupun 16 orang untuk membersihkan pulau ini. Karena gini, di sini tempat kita kerja, di sini tempat kita cari uang, kita jagalah lingkungannya. Setelah puas menikmati keindahan pantai dan terumbu karangnya, wisatawan juga diajak untuk melihat legenda Batu Belah. Batu Belah berada di puncak bukit di sisi selatan pulau. Akses menuju Batu Belah tidak sulit. Wisatawan dapat menaiki tangga yang telah disediakan. Batu Belah Pulau Pandang merupakan legenda yang diceritakan turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu Batubara. Ceritanya singkat aja ya ceritanya. Ini ceritanya ini hanya mistis. Kita nggak tahu cerita ini nyata atau enggak. Tiba-tiba pohon tumbang tertimpa lah suaminya. Meninggal lah. Jadi kisahlah istrinya, kok suami saya nggak pulang gitu. Carilah. Legenda Batu Belah mengisahkan tentang seorang ibu yang putus asa pada anaknya. Sang ibu yang kecewa meminta dirinya agar ditelan oleh batu belah. Sekilas bentuk batu belah ini juga menyerupai kepala buaya. Bentuk batu yang unik karena terbelah dengan simetris dan rapi menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Pandang. Batu Belah itu kisahnya itu anak durhaka. Kita itu nggak tahu ya konon ibaratnya mistis atau nyata tidaknya itu kita nggak tahu. Tinggal lagi ada juga orang tua yang bilang wujudnya seperti ibaratnya batu itu kayak terbelah gitu Bu. Dulu sih katup, dulu ada sisa-sisa rambutnya. Sekarang sih udah nggak ada lagi karena udah lama kali kan hilang lah. Sekarang karena udah tanahnya turun, dia tuh batunya terbelah, pecah. Dulu katup, ibaratnya nggak apa kali lah, ibaratnya nggak mengangkat kali. Kalau sekarang sih udah nggak kali. Kalau kita lihat dari samping itu kayak gambaran buaya gitu. Biasanya kami arahin ke sana juga untuk dengar ceritanya itu tadi. Karena gini, kalau kita dengar cerita itu kan enak gitu. Pasti kan nggak membosankan. Apalagi kalau di sini kan nggak ada sinyal. Nah, Jadi harus ada cerita legenda. cerita apapun biar jangan pesai ibaratnya pengunjung-pengunjung yang ibaratnya tempat-tempat mau datang kemari itu nggak ada bosan gitu. Selain Pulau Pandang, Pulau Salah Nama atau Salah Namo yang terletak berdekatan dari Pulau Pandang juga menjadi spot yang dikunjungi. Walau wisatawan hanya dapat melihat pulau ini dari kapal saja. Disebut Salah Namo karena masyarakat Batubara belum menemukan nama yang tepat untuk pulau ini. Beberapa fasilitas seperti penginapan sempat dibangun di pulau ini beberapa tahun lalu. Namun kini tidak lagi berfungsi. Wisatawan hanya dapat mengelilingi pulau ini saat perjalanan pulang kembali ke pelabuhan Tanjung Tiram. Pulau Salah Nama, dulu kan itu ada dulu namanya, kita beri nama Johan lah ibaratnya kan. Dulu itu kalau nelayan itu mampir ke situ ada aja bencana gitu, seperti angin tiba-tiba turun,
ada juga nanti nelayan karam, kendala-kendala nelayan itu ada aja gitu. Jadi ditukar-tukar namanya itu nggak ada yang cocok gitu. Jadilah di Pulau Salah Nama. Tapi kalau untuk objek wisata Pulau Salah Nama itu sangat bagusnya itu tadi kita bisa mengelilingi pulau. Keindahan pantai dan kondisi hutan di Pulau Pandang dan Salah Namo masih terjaga dengan baik. Meskipun demikian, sampah plastik yang berasal dari laut masih saja bertebaran di bibir pantai, bahkan di tengah lautan. Untuk Pulau Pandang ini belum dilestarikan untuk wisatawan, masih kita hanya mengunjungi. Pulau ini dijaga oleh pihak navigasi Belawan, oleh Dinas Perhubungan. Jadi kita mau mampir kemari, silakan mengunjung, silakan. Kalau untuk pembangkitan sini sih bagus sih, jaga pulaunya pun oke, baik. Untuk pulaunya sekitarnya pun bersih gitu, dijaga oleh. Kalau untuk alam-alamnya satu aja sih pesan Reja ya, jangan buang sampah sembarangan di laut. Karena gini, kalau untuk kita buang sampah di laut, itu kan pasti larinya ke pulau juga gitu. Sampah-sampah itu seperti botol, jajan-jajanan, plastik-plastik lah. Jadi kan otomatis sampah itu larinya pasti ke pulau, nggak akan lari kemana-mana gitu. Paling bawa arus nanti, arus pulau, arus laut, bawa pulau. Jadi buruk jadinya tercemar pulau ini gitu. Pesan-pesan sih kalau kami bilang ya jangan buang sampah di laut, nanti sampahnya kita kumpuli aja di kapal. Nanti ada juga tour guide kita yang mengarahin, ibaratnya membersihkan. Untuk kedepannya sih untuk lebih baik aja lah, lebih maju ibaratnya. Karena gini Bu, sampahnya itu tadi untuk spot foto view-nya itu tadi dia kurang gitu. Di sana foto ada sampah, di sana foto ada sampah gitu kan. Jadi untuk apa tuh sampah itu tadi lah Bu, nomor satu tadi kan, biar nggak tercemar ibaratnya pas lagi foto itu tadi. Jadi pun pengunjung itu tadi pun senang gitu, kita pun senang gitu, sama-sama senang. Pulau Pandang dan Salah Namo adalah keindahan alam karya agung Sang Pencipta. Birunya laut nan eksotik, pantai berpasir putih, terumbu karang dan biota laut yang masih lestari, berpadu dengan legenda batu belah, menjadi bukti kekayaan negeri yang memanggil siapa saja untuk berkunjung, tak hanya menjadi sekedar wisatawan, tapi juga sang pelestari.